Saya lihat pameran sih lu ke galeri. Saya lihat pameran ah. Dia ada pameran si ya aku lah lihat sih. Halo. Oke, berjumpa lagi kita di pameran karya akhir ya di Galeri Baizadi Usman, Fakultas Bahasa dan Seni UNP. Ini adalah Eka Adinda Putri yang selama ini ya mungkin sudah putus asa karena memang sudah 10 semester ya 10 Iya, Pak. 10 semester menaklukkan sarjana muda di prodi pendidikan seni rupa, dan pada akhirnya cerita ini finish ya. Finish cerita ini dengan judul Dampak Dress Style Remaja Masa Kini dalam karya seni grafis relief print. Luar biasa, memakai cetak tinggi. Ada 10 karya ini ditampilkan sekarang ini ya, ada 10 karya mulai dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Seluruhnya terlihat ada figur-figur yang memang di situ menyampaikan ide atau kegelisahannya dari penulis Adela. Mungkin salah satu kita berbicara tentang karya yang diciptakan ini mungkin yang mengarah atau yang lebih melekat kepada dampak ini. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Adela Eka Adinda Putri, BP 21 Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang karya ini yang berjudul Dampak Dry Style. Nah, dampak itu tuh di sini saya mencurahkan tentang dampak, yaitu dry style itu sebelumnya saya menjelaskan itu gaya berpakaian. Nah, gaya berpakaian remaja masa kini gitu, Pak. Nah, sebenarnya saya sendiri mengambilnya dari lingkungan sekitar. Nah, kenapa lingkungan sekitar? Karena memang apalagi kita di fakultas yang memang seni ya, Pak. Ya, seni banyak ingin berpakaian gaul sekeren mungkin gitu, Pak, kekinian, tapi ada beberapa oknum mungkin yang tidak memikirkan dampak untuk hanya karena keinginannya saja, fokusnya pada remaja gitu kan, Pak. Karena memang dampaknya itu bisa seperti karena gimana ya, pengen berpenampilan baik, bagus seperti orang lain walaupun tapi kita tidak mampu gitu, tapi kita nggak mampu untuk mendapatkan itu. Bahkan karena keegoisan itu kita bisa mengecewakan keluarga di rumah, memaksakan keinginan untuk saya mau ini, padahal orang tua kita tidak mampu untuk itu gitu. Dan juga kayak misalnya pinjol. Nah, aplikasi pinjol ini mereka rela berpinjol gitu, mengutang kemanapun untuk mendapatkan style yang bagus karena pujian orang. Nah, di situ dia tertarik untuk mengambil itu karena mungkin di lingkungan kita ini banyak sekali hal-hal seperti itu, dan semoga harapannya untuk kita semua remaja-remaja siapapun itu pikirkan hal-hal yang dampaknya negatif. Kita boleh bergaya tapi jangan hasil pinjol. Itu dari cerita ada pemaksaan diri terhadap bagaimana kita melakukan sebuah style ya di diri kita, itu menjadi malapetaka bagi keluarga terkadang karena kita nggak mampu untuk untuk mewujudkan untuk mendapatkan pujian ya, hanya untuk mendapatkan pujian, sementara kita tidak mampu untuk mendapatkan itu, gitu kan. Nah, ini menjadi cerita yang menarik ini ketika Della mungkin menyampaikan konsep atau gagasan itu melalui karya, yang salah satu karyanya di sini ada ini keterangan yang palsu. Apakah benar keterangan Della itu tadi? Maka akan kita coba buktikan dengan karya yang judulnya adalah keterangan palsu. Iya, oke dia. Ini karyanya. Oh, ini karyanya nuansa, ada pink, ada kuning, kemudian backgroundnya ada ungu ya,
ada di atasnya ada tulisan Jatuh Tempo. Saya yakin ini ada cerita pinjol di sini nih. Ya, benar banget. Silakan dijelaskan ya. Nah, di sini dalam sedikit menceritakan ya tentang di sini itu dalam memutuskan karya ini dengan judul ketenangan yang palsu. Nah, seorang remaja yang memaksakan keinginannya yang mencukupi kebutuhan fashionnya atau penampilannya itu tuh meminjam uang ke sana kemari ataupun itu pinjol, menggunakan aplikasi pinjol tanpa memikirkan jatuh tempo yang sudah banyak untuk dibayar, dan hal itu sangat-sangat tidak bagus ya untuk kita ke depannya. Nah, ini termasuk juga kritik untuk orang-orang yang melakukan seperti ini. Kalau bisa kita jangan melakukan hal seperti itu gitu loh. Jangan memaksakan diri untuk mendapatkan hal itu. Ya, karena di sini kita lihat juga jatuh temponya bukan cuma satu, dua, ada 3 dan 4, dan mungkin ada beberapa lainnya. Dan itu pun di sini juga terlihat wajahnya yang murung karena memikirkan tunggakan-tunggakan yang akan dibayar, karena cuma untuk dapat pujian dari seseorang. Iya, itu menjadi sesuatu yang memang mesti kita hindari sebagai manusia, ya, karena di situ terjadi ada kesombongan, ada kesombongan yang memang ketika kita tidak memakai atau menggunakan apa yang kita miliki secara penuh, pasti kita akan jadi sombong. Tapi tampillah apa adanya, tapi dia akan menjadi sesuatu yang berharga di mata manusia, yang memang itu melihat kita ataupun wujud yang ada pada kita, diri kita sendiri, itulah kita yang menjadi sebuah karakter yang memang tidak ada duanya. Kalau kita mau memikirkan sesuatu yang memang itu menunjang dalam arti kata itu adalah style untuk diri, fashion kita. Nah, ini mesti harus kita tanya dulu, kita kemampuannya setinggi apa, sebesar apa. Nah, itu menjadi catatan bagi diri kita sendiri. Oke, ini satu karya dari Della, dan mungkin ada karya-karya yang lain bisa dilihat dari katalognya nantinya. Nah, mungkin dari apa yang mendapatkan ide atau mendapatkan informasi terhadap pameran yang akan dilaksanakan selama 3 hari ya, 3 hari sebelum ujian komprehensifnya di hari Kamis ya di galeri, dan sebelum ini tentu sebelum ujian kompre ini tentu bisa dinikmati secara menyeluruh sebelum hari atau tanggal yang ditentukan nantinya untuk hari ini diturunkan. Nah, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.